Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau biasa kita sebut mata kuliah GIS di pertemuan kedua pasca UTS. Lagi-lagi saya masih mohon maaf belum sempat mengkoreksi karena memang sepekan ke belakang itu masih ada kesibukan, terutama dalam agenda besar kemarin yang baru saja terlaksana hari Sabtu tanggal 21 November 2020 kemarin kita mengadakan wisuda ya. Jadi saya mohon maaf juga belum sempat mengkoreksi UTS-nya. Jadi masih belum tahu bagus atau tidaknya. Gitu ya. Oke, kita lanjut materinya hari ini. Materinya hari ini masih di RMap, masih di ArcGIS gitu ya. Dan uh, pemrogramannya menggunakan Python. Kalau di minggu kemarin kita cuman mencoba menginstal aplikasi Python, kemudian mencoba program-program sederhana. Nah, kita sekarang coba mengkoneksikan si Python itu dengan RMap-nya. Nah, bukan mengkoneksikan sih sebenarnya, lebih ke memanggil data. Nah, jadi memanggil data. Jadi kita menggunakan data yang memang sudah ada di dalam RMap tadi dan kita panggil hasilnya nanti tampilnya di Python-nya gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan, kita harus punya dulu file peta yang memang sudah kita buat, sudah kita digitasi, sudah kita tambah atributnya misalkan gitu ya. Ya pokoknya yang sudah kita kerjakan gitu. Nah, di sini saya sudah punya, nanti saya akan bagikan juga sama kalian. Di GIS saya punya peta Indonesia. Nih peta Indonesia, Indonesia kabupaten kota. Nah, ini sudah banyak filenya. Oke, ini Indonesia kecamatan, provinsi. Nah, ini sudah banyak filenya. Nah, kita coba panggil data ini nanti di Python-nya. Oke, kita coba buka Python-nya. Nah, kalau kemarin minggu lalu kita coba program dasarnya di Python versi ini, versi 3.8 64 bit kemarin. Nah, di itu versinya kayaknya terlalu baru gitu ya. Jadi kan nih ArcGIS kita juga bukan yang versi yang terlalu baru, 10.2, sekarang tuh nggak tahu sudah 10 titik berapa. Jadi kita bukanya di sini, idle Python GUI, pakainya yang ini ya, pakainya yang ini. Oke, kita buka. Oke, tunggu sebentar. Nah, bedanya apa? Nah, kalau yang minggu lalu, kalau dari segi script ya mirip sama gitu ya. Nah, cuman di versi ya ini versi agak lawas gitu, di versi agak lawas ini kalau kalian lihat versinya 2.7.3. Nah, kalau yang kemarin kita pakai itu kan 3 titik berapa gitu, 3.8 atau 3.7 gitu. Nah, makanya kemarin beberapa fungsi itu kayak kita namanya yang di slide itu dengan yang di Python itu kan agak sedikit berbeda ya, karena memang versinya baru, kayak ngeprint itu printnya kemarin harus pakai tanda kurung. Nah, di sini di versi yang 2.7 ini tanpa langsung kalian kerjakan yang menggunakan apa yang ada di slide itu bisa langsung tampil gitu atau berhasil gitu ya. Oke, sama seperti kemarin kita bikin file baru dulu. Oke, sorry. Oke. File, window, title, file, save. Oke, kita simpan. Misalkan apa ya? Latihan 2 gitu misalkan ya. Save latihan 2. Oke. Oke, di latihan 2 ini kita coba mengerjakan. Nah, sebenarnya bisa sih langsung di sini juga bisa.
langkah pertama kita lakukan adalah untuk memanggil data yang ada di RMap. Kita coba import arcpy RMap Python gitu ya. Oke, kita jalankan F5 sama seperti kemarin. Oke, jika tidak terjadi apa-apa, itu berarti berhasil mengimport. Nah, tapi ini ingin mengimport dulu ya, import file agar bisa nanti dikoneksikan atau bisa terhubung dengan si RMap-nya. Nah, kalau kalian di situ muncul nanti keterangan misalkan not found atau apa ya, pokoknya intinya yang tidak ditemukan, itu ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan biar dia bisa ketemu. Nah, sebenarnya itu kendalanya adalah di lokasinya saja, bukan lokasinya sih, path-nya namanya. Nah, itu maksudnya kita ngimportnya tidak sesuai dengan path-nya, alamatnya. Jadi kita harus satukan dulu alamatnya. Caranya, kalau misalkan terjadi misalkan not found ya, kalau saya kan nggak ada perintah nih, aman-aman saja langsung saya jalankan. Nah, tapi jika nanti terjadi, kalian di Windows cari yang namanya Advanced System Setting. Nah, di Advanced System Setting itu buka, kemudian pilih yang Advanced nih, kemudian pilih Environment Variable. Nah, kalian cari di sini. Nah, kalau kalian Kalau kalian awal tidak ketemu, itu pasti tidak ada nanti Python path di sini. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, ditambahkannya gimana? Ditambahkannya nanti kalian tambahkan, kalau misalkan tidak ada, pilih new, kasih nama dia nanti Python path. Nah, Python path, kemudian nanti di variabelnya, ini karena sudah ada saya nggak tambahin. Nah, nanti di sini itu isikan ini. Nah, isikan ketiga ini nanti di dalamnya. Nah, alamat ini yang akan kita panggil path-nya. Jadi apa ya? Bukan path-nya. Jadi kalau kita ingin memanggil import arcpy tadi, nah kita harus menuju ke situ dulu, ke alamat situ dulu, karena di situ letak file yang mau kita panggil. Nah, jadi bikin namanya di sini sistem variabel dulu, namanya Python path, nanti isinya ada 3 ini. Oke. Nah, tapi kalau memang tidak terjadi apa-apa, yang diimport arcpy tadi atau argis Python-nya tadi aman, ya sudah, nggak usah ditambahin. Tapi kalau memang terjadi masalah, silakan ditambahkan seperti itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita bikin variabel dulu. Satu, misalkan variabel A itu sama dengan rpy titik mapping titik map dokumen. Hati-hati, map dokumennya M-nya besar, D-nya besar. Nah, karena nanti di sini berpengaruh ya huruf besar dan huruf kecil pengetikannya. Kemudian saya buka kurung, tutup kurung. Nah, kita menuju di tengahnya, kita nanti di sini menuju alamat yang akan yang akan kita mau koneksikan atau mau kita hubungkan dengan si Python-nya ini. Nah, saya tadi ada di localdisk D, di KISS tadi, kemudian di peta Indonesia. Nah, di bawah sini, di sini, ini file mxd ini yang akan kita koneksikan. Jadi, ketik dulu alamatnya. Nah, saya paste saja d.2/kis/peta Indonesia/ kalau kalian nanti tergantung alamatnya di mana ya. /nama filenya. Untitled. Kalau saya namanya tidak saya ubah kayaknya kemarin itu untitled.mxd. Oke. Simpan.
Oke, sampai di situ jangan dijalankan dulu. Nah, kalau kita mau membuktikan bahwa dia benar terkoneksi, kita coba cetak, misalkan kita mau cetak judulnya ya. Print. Oke, print. Kemudian kita cetak A titik title. Title. Oke. Saya simpan. Coba jalankan. Nah, tunggu sebentar. Nah, nanti judulnya petanya adalah peta Indonesia. Oke, nah kita sebenarnya kalau mau ngetik di sini juga bisa ya. Misalkan saya ini ya, misalkan saya ketik ya di sini ya, langsung import jpy art py. Oke, kemudian saya copy aja, agak panjang ketiknya. Oke, saya ketik lagi di sini. Oke, oke. Nah, kalau kita mau cetak title-nya, oke, nah dapat dia, berhasil. Nah, langsung ketik di sini juga bisa. Tapi kalau mau terpisah biar enak gitu ya, juga boleh, silahkan. Oke, misalkan kita mau cetak dia, print title, judul peta. Kalau kalian masih ingat di pertemuan kemarin, judul peta, peta adalah titik 2. Nih, kalau mau menggabungkan bagaimana? Kita kasih tanda plus saja. Oke, kita jalankan. Oke, tunggu sebentar. Judul peta adalah peta Indonesia. Oke, itu tandanya sudah terhubung. Nah, pas sudah terhubung ya memang petanya peta Indonesia namanya. Judul petanya itu peta Indonesia. Oke, misalkan lagi kita misalkan mau ukuran petanya. Nah, misalkan ukuran petanya. Sekarang bukan judulnya lagi ya. Kita coba ukuran petanya. Misalkan kalau ukuran peta itu berarti page size. Oke. Berarti di sini bukan lagi judul peta tapi ukuran peta. Ukuran peta. Oke. 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 Coba perhatikan apa salahnya. Map dokumen objek as no attribute page size. Nah, ini yang saya bilang huruf besar, huruf kecil pengaruh. Nah, kalau dia mau cari page size-nya atau ukuran kertasnya, itu S-nya besar. Nah, kita coba jalankan. Kalau dia huruf besar. Oke, tunggu sebentar. Sorry, masih ada yang salah berarti. Page size. Nah, harusnya sudah benar nih. Page size. Nanti kita coba str. Oke, sorry. Karena page size itu ukuran. Bukan ukuran ya. Nah, ada str di sini. Karena dia page size itu hasilnya nanti akan angka kan ukurannya. Nah, kita harus ubah dulu dia ke dalam string. Oke, dijalankan. Oke, ukuran peta adalah batasnya width-nya 29,7, height-nya 21,0001 gitu ya. Oke, kalau misalkan mau dipisah, bisa dipisah. Misalkan width itu kan lebar ya, lebar. Str pet size titik width, width. Oke. Kemudian kalau kita mau lebar panjang peta adalah start titik height. Oke, kita simpan, kita coba jalankan.
Oke, nah lebar peta adalah 29,7, panjang peta adalah 21,00. Oke, itu untuk halaman peta. Sekarang kalau kita mau misalkan menampilkan layernya, atau kan biasanya kan kalau kita bikin itu kan ada yang jalannya, ada yang apa namanya, ada yang luas daerahnya, kan kita digitasi kan macam-macam tuh, ada digitasi jalan, ada digitasi yang lain gitu ya. Nah, kalau kita mau menampilkan itu bagaimana? Mau menampilkan itu semuanya, kita pakai perulangan berarti. Kita mau mengulang semua layer yang ada. Nah, tapi kebetulan yang di project ini itu layernya memang baru satu. Nah, tapi nggak apa, kita coba tampilkan. For df, df ini variabel, for itu perulangannya. To arcpy titik mapping titik list data frame. Nah, namanya data frame. Frames karena dia nanti keseluruhan frame-nya tadi dari yang kita koneksikan A. Nah, sebenarnya koneksinya itu ya di variabel A tadi. Titik 2 yang mau kita cetak adalah print df titik name. Df titik name ini itulah layernya. Nanti kalau dia ada 10 layer, nanti semua tampil. Coba jalankan dulu. Oke, ada yang salah? Sorry, bukan pakai to. Saya kebiasaan programan lain nih. Pakainya in. Sorry. Oke, kita coba jalankan. Oke, layers. Satu saja namanya layers. Layers juga. Belum diganti juga. Nah, ini jadinya projectnya memang masih project agak kosong sih. Nggak project yang penuh gitu ya. Oke, itu menampilkan layer. Kalau dia ada beberapa, nanti dia akan menampilkan lagi beberapa apa namanya, beberapa layernya tadi. Nah, bahkan di sini kita bisa mengubah namanya tadi. Kalau kalian perhatikan tadi namanya itu kan untitled ya nama projectnya. Nah, nama project itu bisa kita save as di sini. Bisa kita save as. Misalkan kita mau menggunakan nama layer tadi. Nama layernya menyesuaikan dengan nama layer. Bisa. Mirip dengan tadi, tapi yang digunakan ya, nanti yang di print bukan hanya sekedar di print a titik aktif, titik aktif view, active view yang lagi aktif, df titik name namanya tadi, nama layernya tadi, kita mau ubah dia menjadi nama title sama dengan df titik name. Oke, kemudian kita mau save copy. Nah, kita mau save copy. Oke, kemudian kita simpannya tadi di alamat yang tadi. Oke, kita ubah. Oke, di peta Indonesia. Oke, di peta Indonesia. Nah, ganti namanya menjadi df titik name misalkan. Plus lagi kita tambahkan dia ekstensinya. Nah, ekstensinya kan belum ada. Ekstensinya pasti mxd. Oke, mxd. Tutup kurung. Delete A. Oke. Oke, kita coba jalankan dulu. Ada yang salah? Oke, ada yang salah. Kita tambahin R di sini. Declaration string literal. Oke, bentar, ada yang salah.
Nah, garis miringnya 2 kali. Oke. Tes. Oke. Apa yang terjadi? Nah, ada yang salah. Save a copy. Save a copy. Tidak ada objek namanya save a copy. Yang ada itu save a copy pakai C besar. Nah, ini juga berpengaruh ya. Tes lagi. Oke, tandanya itu berhasil. Kita perhatikan namanya tadi. Kalau yang tadi namanya untitled, sekarang namanya layer. Untitled dia nge-save as, bukan kan save a copy tadi kan, kayak save as kan, menyimpan tapi mengopi. Nah, ada layer. Oke, bahkan kita bisa melakukan hal itu di Python-nya. Oke, sekarang kita coba menampilkan seluruh isi dari layer tadi. Seluruh isi dari layer tadi kita coba tampilkan. Oke, ini kan masih layer awalnya tuh, layer itu kan ada dalamnya ada lagi gitu ya. Oke, ini perulangannya nanti saya ubah. Nanti ini ada di slide semuanya. For layer, nama layer, layer in arc mapping, hati-hati huruf besar huruf kecil, ini masih menggunakan huruf kecil semua. List layer, nah ini huruf besar sudah mulai karena semuanya layers pakai S. Setiap perulangan pasti ada titik 2-nya di sini. Kemudian mau kita cetak adalah print layer titik name, LYR. Oke, list layernya. Coba kita jalankan dulu, ada yang salah atau tidak. Oke, nah ini dari kota. Nah ini semua layer yang ada. Atau kalau mau ditambah seperti tadi, ditambah teks juga boleh. Nama layer plus, sorry plusnya di luar dong. Oke, nah ini semua yang ada isi layer di dalam project di RMap kita atau di ArcGIS-nya kita. Oke, mungkin untuk materi minggu ini cukup sampai di situ kali ya. Nanti di selanjutnya nanti kita akan coba mengubah data isi dalamnya. Nah, kalau hari ini kan cuman menampilkan tuh. Cuman nampilkan judulnya, nampilkan isinya apa gitu ya. Nah, itu pun juga belum sampai masuk atribut, tapi itu sebenarnya bisa nanti kita tampilkan. Ini juga semuanya nanti ada di slide gitu ya. Nanti kita pelan-pelan saja dulu, ini juga sudah lumayan harus nyoba. Karena saya paham juga tidak semua dari kalian mungkin punya komputer untuk mencobanya. Setidaknya ini dicoba dicatat, nanti setidaknya nanti kalau di praktikum ada contekan untuk kalian mengerjakan praktikumnya gitu ya. Nah, di slide juga ada beberapa kasus-kasus yang memang ada jawabannya juga di situ, silahkan dicoba saja. Nah, pakai ini, semoga kalian sudah install semua sih yang punya laptop, install Python-nya. Karena harusnya sudah minggu lalu tuh saya kasih kesempatan install Python. Nah, dan nonton saya untuk membuat aplikasi-aplikasi sederhana kan kemarin gitu ya. Nah, hari ini cukup untuk mengkoneksikan dan menampilkan saja. Mungkin materinya cukup hari ini, gak usah banyak-banyak dulu. Minggu depan kita lanjut, masih sama. Nanti kita sampai UAS masih dengan Python dan ArcMap ini. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, saya himbau juga untuk teman-teman sekalian untuk jangan ngeremehin perkuliahannya lagi-lagi, karena rata-rata saya yakin yang mengambil mata kuliah GIS itu anak-anak semester akhir gitu ya. Kalaupun yang normalnya pasti semester 7, kalaupun anak D3 nanti kalian semester 5 gitu ya. Nah, berarti kan semester akhir tuh. Nah, kalaupun ada yang semester lebih atas, tidak semester 5 dan semester 7, semester atas ya lebih akhir lagi berarti gitu kan.
Nah, jangan sampai nanti skripsinya selesai, mata kuliah GIS-nya nggak selesai, ya sama saja, nggak bisa lulus juga gitu ya. Oke, kemudian saya himbau lagi, ini Tarakan lagi tinggi kembali kasus positif COVID-19-nya. Saya himbau untuk kalian semua tetap taati protokol kesehatan, kebiasaan barunya, adaptasi kebiasaan barunya tetap dijalankan, mencuci tangan, selalu pakai masker, dan menghindari kerumunan sebisa mungkin. Saran saya untuk sementara waktu, jangan keluar dulu kalau memang tidak ada kepentingan. Sekalipun ada kepentingan, silahkan keluar, tapi kalaupun sudah selesai langsung pulang ke rumah. Dan segera cuci pakaiannya, mandi gitu ya sampai dengan rumah. Jangan sampailah kita kecolongan gitu ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja sampai dengan nanti kita bisa tatap muka kembali perkuliahan offline. Oke, ini kan juga perkuliahan offline di minggu ini kemungkinan juga tidak ada. Nah, walaupun KIS memang nggak offline, tapi saya infokan untuk minggu ini kemungkinan tidak ada karena memang kasus lagi tinggi-tingginya. Kita juga tidak akan berani mengambil risiko gitu ya. Bukan kita tidak akan berani ya, kita sama-sama saling menjaga, kami dan kalian itu sama-sama saling menjaga lah gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.